Recording in progress. Baik, untuk rancangan percobaan lanjut ini ya kita mulai saja. Nanti materi dasarnya mungkin diunduh saja buku saya yang bahasa Indonesia ya. Nah, terus nanti materi pokoknya saya sampaikan, saya share setelah kuliah ini ya. Eh, bentar, cannot minimize. Oke, saya share dulu aja. Jadi kita awali apa namanya? Oke. Halo. Ya. Nah, kita awali dengan eh, teori dasar yang penting dalam teori rancangan percobaan ya atau rancangan percobaan lanjut ini, yaitu bahwa umumnya dalam model 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 linier, rancangan percobaan ini termasuk model linier, yaitu bahwa distribusi dari errornya itu adalah normal. Jadi dalam teori sebaran, kalau X itu menyebar distribusi normal biasa ya, itu pasti ada parameternya, yaitu rata-rata dan varian, di mana rata-rata di sini secara umum adalah mu dan variannya sigma kuadrat. Nah, ini adalah fungsi kepekatan peluang atau fungsi densitas dari sebaran itu sendiri. Dengar suara saya semua? Dengar, Pak. Dengar, jelas Pak, jelas. Oke. Nah, eh, sebagaimana pendefinisiannya bahwa dalam hal ini distribusi dari data itu bisa saja nilainya negatif sampai ataupun positif boleh. Ya. Demikian juga parameter rata-ratanya, kalau X-nya toh negatif, rata-ratanya bisa saja negatif. Tetapi variannya, sekali lagi, varian itu tidak boleh negatif ya. Jadi variannya di sini lebih spesifik lagi, harus lebih besar dari 0. Nah, distribusi-distribusi lain yang penting dalam statistik parametrik yaitu distribusi yang namanya chi-kuadrat, di mana chi-kuadrat ini kalau kita lihat asal-usulnya bahwa dari distribusi normal yang kita bakukan, ya, distribusi normal yang kita bakukan karena X itu berdistribusi normal, bahwa kalau setiap X itu dikurangi rata-ratanya kemudian kita bagi dengan standar deviasinya, maka eh, nilai ini bahwa X dikurang mu dibagi sigma yang kita notasikan misalnya dengan Z itu juga berdistribusi normal tetapi dengan rata-rata 0 dan varian 1. Ya. Nah, andaikan distribusi seperti ini ada sebanyak n yang saling bebas, ya, saling independen, ya. Dengan rata-rata kita tahu bahwa ini adalah rata-ratanya 0 dan variannya 1, maka kalau masing-masing dikuadratkan kemudian dijumlahkan, itu distribusinya chi-kuadrat dengan derajat bebas n. Jadi Z1 kuadrat tambah Z2 kuadrat sampai Zn kuadrat. Ya. Oke. Ini distribusi yang kedua, yaitu chi-kuadrat. Nah, kemudian yang ketiga, andaikan ada pengubah acak baru seperti ini, di mana di sini kita punya Z dan Y. Z-nya distribusinya normal, baku, atau standar normal. Kemudian Y-nya berdistribusi chi-kuadrat dengan derajat bebas N. Nah, sementara syarat tambahannya bahwa Z dan Y ini harus saling bebas. Harus saling bebas. Maka rasio dari Z dibagi akar Y per N, jadi Y ini dibagi dulu dengan derajat bebasnya. Derajat bebasnya. Maka statistik ini berdistribusi T, ya, atau disebut dengan T student atau student T. Derajat bebasnya N. Ya, derajat bebasnya N. Dan yang terakhir,
Kalau ada dua perubahan acak U dan V yang saling bebas, di mana U berdistribusi Ki kuadrat secara umum derajat bebasnya M, sementara V Ki kuadrat dengan derajat bebas N. Apabila masing-masing dari perubahan acak ini dibagi dulu dengan derajat bebasnya, jadi U dibagi M, V dibagi N, ya, maka rasio dari U per M dan V per N ini berdistribusi namanya F. Nah, dengan derajat bebas membilang M, derajat bebas menyebutnya N, sehingga distribusi F itu punya dua derajat bebas, yaitu M dan N ditentukan oleh derajat bebas U-nya berapa dan derajat bebas V-nya berapa. Nah, statistik inilah F misalnya itu dipakai dalam analisis keragaman. Dalam ANOVA statistiknya F. Kenapa? Ya ini tadi. Karena sebetulnya rasio dari dua perubahan acak yang berdistribusi Ki kuadrat, ya, seringnya kan dalam uji ANOVA itu, ini jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebasnya, misalnya. Ini jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebasnya, ya, yang mana pembilang ini sering disebut dengan kuadrat tengah entah apa perlakuan. Di sini misalnya kuadrat tengah galat misalnya, rasio dua kuadrat tengah itu adalah berdistribusi F, ya, bacanya. Nah itu yang mendasari rancangan percobaan yang sifatnya parametrik, ya. Jadi kalau parametrik apa saja kalau kita bicara statistik parametrik univariat, ada 4 statistik yang penting, yaitu normal, Ki kuadrat, T, dan F. Itu. Oke, kemudian nanti bisa dibaca sendiri untuk merefresh. Siapa tahu dulu pernah mendapatkan mata kuliah apa namanya rancangan percobaan. Kalau tidak ya secara sekilas, ya. Yang pertama ini terminologi yang berkaitan yang nanti sering dipakai dalam pembahasan mata kuliah ini, yaitu yang pertama eksperimen atau percobaan. Apa itu percobaan? Kan gitu kan? Kalau apa namanya, tentunya kalau di sini didefinisikan secara agak ilmiah, penelaahan ilmiah terencana, ya, direncanakan artinya dirancang untuk meneliti satu atau lebih populasi, ya, satu atau lebih populasi. Eksperimen atau percobaan, tindakan yang berulang itu juga eksperimen. Jadi tentunya tidak cukup sekali, tapi berkali-kali, makanya perlu ulangan, ya. Nah, sementara dalam rancangan percobaan kita juga sering menyebut namanya treatment atau perlakuan. Tentunya sesuatu yang sengaja diberikan untuk diamati responnya pada kondisi tertentu, ya, pada kondisi tertentu, ya. Jadi kondisinya dibuat sedemikian rupa sehingga misalnya salah satunya misalnya tidak terjadi kontaminasi dan sebagainya, ya. Nah, oke. Sehingga dalam hal ini perlakuan itu bisa saja secara khas mendefinisikan satu populasi, misalnya. Misalnya kalau perlakuannya oke, ilmu ini lebih banyak berkembang, subur berkembang di ilmu-ilmu pertanian, ya, ilmu pertanian. Nah, misalnya atau biologi atau yang lain, sebetulnya tidak hanya itu, tapi lebih banyak berkembang di ilmu-ilmu pertanian. Misalnya perlakuan pemupukan saja, tidak diberi pupuk dengan dosis misalnya 100 kg per hektar, 200 kg per hektar, 300. Nah, itu perlakuan. Masing-masing perlakuan itu mendefinisikan populasi. Populasi tidak dipupuk, populasi dengan pupuk 100 kg per hektar, populasi dengan pupuk 200 kg per hektar, dan seterusnya. Itu maksudnya, ya, perlakuan. Kontrol. Kontrol ini adalah perlakuan standar. Ya, istilah perlakuan standar. Misalnya tidak diberi pupuk, artinya 0. Jadi dosisnya 0 kg per hektar. Atau misalnya kalau kita bicara obat, misalnya, bicara obat yang standar itu sering kita gunakan istilah apa namanya kontrol atau placebo, misalnya. Nah, ingin dibandingkan dengan obat-obat produk baru misalnya. Nah, jadi
Kontrol itu bisa tidak diberi dosis, artinya dosisnya 0, bisa juga karena perlakuan standar atau perlakuan yang sudah direkomendasikan oleh yang punya otoritas, ya. Nah, faktor ini aspek yang dipelajari dalam sebuah eksperimen tunggal. Faktornya apa? Faktor pemupukan itu. Nanti pemupukan terdiri dari beberapa taraf. Pemupukan 0 kg per hektar, 100 kg per hektar, dan sebagainya. Jadi taraf itu sebagai kategori yang berbeda dalam suatu faktor. Nah, kalau faktor percobaannya hanya menggunakan satu faktor atau faktor tunggal misalnya, apa? Pemupukan saja. Pemupukan itu misalnya pemupukan N saja. Kalau sudah ada pemupukan N dan pemupukan P misalnya, itu sudah 2 faktor. Ya. Nah, makanya nanti istilahnya percobaan berfaktor, 2 atau lebih faktor, ya. Oke. Nah, satuan, ya, bagian terkecil atau unit terkecil yang diberikan perlakuan tunggal, ya. Asalkan 2 unit yang sama dapat diberikan perlakuan yang berbeda, itu disebut dengan satuan eksperimen, satuan percobaan. Jadi satuan percobaan adalah unit terkecil yang diberikan perlakuan tunggal. Jadi bisa saja satu tanah, ya, satu tanah dalam polybag, tanah dalam pot, atau petakan tanah berukuran 3x4, atau bagian hewan, misalnya kalau misalnya sekelompok, misalnya kalau kita bicara masalah unggas unit percobaannya, oke, 10 ekor unggas misalnya. Atau kalau ikan ya beberapa ekor ikan dalam kondisi tertentu gitu, ya. Atau kalau pendidikan ya misalnya siswa-siswa yang kira-kira apa namanya, kelompok siswa yang kira-kira IQ-nya sama misalnya, dan sebagainya. Itu satuan percobaan. Nah, kadang satuan percobaan itu tidak diamati sekali, tidak diamati dalam apa namanya. Biasanya kalau secara umum satu satuan percobaannya itu ya itulah unit di mana kita mengukur. Misalnya kalau kita bicara percobaan misalnya tanaman jagung, hasil jagung gitu. Nah, hasil jagung per 3x4 petaan itu biasanya timbang sekaligus, nah gitu ya, timbang sekaligus. Tapi kadang-kadang 3x4 itu kita mengamatinya bukan hasil per satuan percobaan itu. Jadi per satuan percobaan itu misalnya diambil beberapa sampel. Nah, sampel yang diambil dari satuan percobaan itu disebut dengan satuan penarikan contoh atau satuan sampling. Satuan sampling. Jadi kalau satu unit percobaan diamati beberapa kali, nah per pengamatan itu namanya satuan sampling atau satuan penarikan contoh. Ya, beda dengan satuan percobaan. Kalau misalnya ada satuan penarikan contoh, nanti ada apa namanya bagian dari model yang ingin kita kembangkan itu ada namanya galat penarikan contoh. Ya, oke. Berikutnya, nah sebetulnya dalam hal analisis, kalau kita sudah mendapatkan data biasanya kalau rancangan percobaan ini karena ini salah satu bentuk dari model linier, ya, dari bentuk model linier di mana ini seperti regresi di mana variabel dependennya, variabel yang kita amatinya itu bersifat bukan kategorik tapi dari skala pengukuran umumnya rasio, kadang interval, ya. Sedang variabel yang mempengaruhi, sifatnya kategorik. Misalnya pupuk. Misalnya kalau kita bicara satu faktor, pupuk tarafnya 0, pupuk tarafnya 100, pupuk tarafnya 200 dan seterusnya, ya. Jadi variabel independennya itu kategorik, ya, kategorik. Nah, jadi sama saja kalau kita sebetulnya ingin memodelkan hasil dari suatu misalnya tanaman itu kalau pupuknya seperti ini, kalau belum diberi pupuk atau tidak itu berbeda atau tidak hasilnya. Kalaupun berbeda misalnya pada taraf berapa misalnya kita ingin mengetahui
taraf pemupukan yang optimum, yang artinya maksimum dari dosis yang kita berikan itu harusnya berapa agar hasil atau produksi dari tanaman itu sebesar-besarnya, kayak gitu kan? Kan nggak mungkin kalau kita naikkan terus pupuknya itu, nanti bisa malah keracunan. Nah, pada taraf tertentu hasil itu akan optimum. Setelah itu kalau pupuknya kebanyakan malah kurang bagus. Ya, oke. Nah, seperti biasa dalam model kita berbicara masalah hipotesis, apalagi kalau tadi bicara masalah pemupukan itu bisa meningkatkan hasil apa tidak. Pemupukan itu berbeda dengan kalau tidak dipupuk apa tidak hasilnya misalnya. Berarti kita bicara mengenai hipotesis ya. Nah, ini kita tidak bicara banyak bahwa hipotesis yang hipotesis yang diuji di sana ada dua hal. Umumnya yang berkaitan dengan rata-rata. Umumnya yang berkaitan dengan rata-rata. Jadi misalnya tadi pengaruh pemupukan, ya, dipupuk dengan dosis 0, dipupuk dengan dosis 100, dengan dosis 200 dan sebagainya. Itu hasilnya sama atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang mau dijawab, Nah, hipotesisnya berarti hipotesis 0 itu selalu mengatakan bahwa kondisi apapun itu sama. Artinya mau tidak dipupuk 100 kg per hektar, 200 kg per hektar, dan sebagainya, hasilnya sama. Ya. Artinya apa? Tidak terdapat perbedaan. Ya. Pemupukan taraf berapapun tidak mempengaruhi hasil. Ya kan? Atau tidak hasil dalam hal ini dinyatakan dalam rata-rata. Jadi rata-rata akibat pemupukan pertama sama dengan rata-rata akibat pemupukan kedua dan seterusnya. Itu hipotesis 0. Ya. Hipotesis tandingan itu ingkaran dari hipotesis 0. Tidak benar bahwa hipotesis 0 itu seperti ini gitu ya. Jadi yang pertama berhubungan dengan rata-rata. Yang kedua berhubungan dengan varian. Varian dari pengaruh pemupukan, andaikan perlakuannya itu pemupukan gitu. Varian dari pengaruh perlakuan itu 0 atau positif. Karena varian ya. 0 atau positif. Kalau 0 artinya itu setara dengan ya pengaruh pemupukan 0, 100, 200 dan sebagainya itu sama saja. Kalau datanya sama artinya tidak ada variasi. Nggak ada varian ya. Sedangkan hipotesis tandingannya variannya lebih besar dari 0 itu saja. Nah, kalau kita menguji rata-rata atau menguji besarnya pengaruh yang biasanya dinyatakan dengan rata-rata itu, kita bicara model tetap, modelnya fix ya. Tapi kalau kita bicara model acak, yang kita uji adalah variannya tadi. Yang ada model itu ada model fix, ada model random ya. Model fix dan model random. Nah, ini pengertian yang sama dengan maaf ada gangguan aplikasi. Oke, ada beberapa kesalahan tipe 1, tipe 2 yang berkaitan dengan pengujian hipotesis ya. Bahwa kesalahan tipe 1 itu kesalahan menolak hipotesis 0. Padahal hipotesis 0 benar. Ya. Ini yang dinyatakan dengan taraf nyata pengujian. Kalau peluangnya itu sering disebut dengan taraf nyata pengujian. Jadi peluang melakukan kesalahan tipe 1, itu adalah taraf nyata pengujian yang sering ditanyakan alfanya berapa itu ya. Tapi kalau kesalahan tipe 1 itu kesalahan dalam artian menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 benar. Ya, itu kesalahan tipe 1. Sementara kesalahan tipe 2 sebaliknya. Gagal menolak itu menerima hipotesis 0 yang salah. Menerima hipotesis 0 yang salah. Peluang menerima hipotesis 0 yang salah ya peluang beta 2 ya. Peluangnya. Tapi kalau hipotesis 0 salah kita tolak. Jadi peluang menolak hipotesis 0 yang salah. Itu 1 min beta ya.
1 min beta, peluang menolak hipotesis nol yang salah, itu yang sering disebut dengan kuasa uji. Kalau alfa tadi taraf nyata pengujian, kalau 1 min beta itu kuasa uji, kuasa pengujian. Ya, oke. Baik. Ada bias dan sebagainya. Bias itu kalau harapan yang kita cari itu dikurangi dengan parameter yang diestimasi. Nah, perbedaan ini yang disebut dengan bias. Kalau nilai ini sama dengan 0 berarti dia tidak bias, kan itu, bias. T apa? T adalah parameter penduga parameter. Penduga dari theta ya. Theta adalah parameter yang diestimasi. Oke. Nah, dalam rancangan percobaan ya, dalam rancangan percobaan itu kalau kita apa namanya menganalisis atau memberi nama dari model tersebut dan sebagainya, itu yang pertama adalah rancangan lapangannya. Rancangan lapangan. Rancangan lapangan itu adalah yang saya maksudkan adalah kondisi dari satuan-satuan percobaan itu. Tadi kan di awal sudah ada satuan percobaan. Apa itu satuan percobaan? Yaitu unit terkecil yang diberi perlakuan. Unit terkecil yang dikenai perlakuan. Ya. Atau apakah itu tanah-tanah dalam plot, atau tanah-tanah dalam polybag, atau dalam media pertumbuhan, atau tadi banyak. Pokoknya satuan percobaan. Ya. Nah, kalau kondisi satuan percobaannya untuk seluruh percobaan itu sama semua, tanda petik seragam semua, ya seragam semua, maka desain lapangannya adalah acak lengkap. Ya. Seluruh satuan percobaan kondisinya seragam, ya, atau dikondisikan seseragam mungkin, ya. Dikondisikan seragam mungkin. Nah, sehingga setiap satuan percobaan dapat menerima perlakuan apa saja yang dipakai dalam percobaan melalui pengacakan, ya, melalui pengacakan. Oke, istilah acak lengkap berasal dari pengacakan yang dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh satuan percobaan. Nah, andaikan kita tidak mungkin mendapatkan unit percobaan, ya, satuan percobaan yang akan digunakan dalam penelitian itu, semuanya seragam. Tetapi kita bisa mendapatkan grup-grup atau kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok itu seragam, maka kita pada kondisi yang kedua, yaitu desain lapangannya adalah desain kelompok. Ya. Jadi pengacakannya dilakukan pada tiap kelompok. Dalam satu kelompok, satuan percobaannya seragam. Tetapi keseragaman dalam tiap kelompok itu tidak harus sama. Ya, tidak harus sama. Ini apa namanya desain lapangan yang kedua, itu desain kalau satuan percobaannya itu seragam dalam tiap kelompok. Mengenai nama rancangan acak kelompok lengkap. Nah, lengkap di sini diartikan bahwa setiap kelompok itu, dalam setiap kelompok itu, semua perlakuan yang akan digunakan dalam penelitian itu ada. Dalam penelitian, misalnya kalau perlakuannya sebut saja namanya ABCDE, dalam setiap kelompok itu harus ada ABCDE. Ya, harus ada ABCDE. Makanya dikatakan lengkap. Tapi kalau kelompoknya hanya bisa memuat hanya untuk 4 dari ABCDE itu, maka kelompoknya tidak dikatakan lengkap. Kelompoknya tidak lengkap. Ya. Oke. Nah, pengelompokan bisa saja bukan satu arah, tetapi bisa saja 2 arah. Misal, dalam percobaan di pertanian misalnya, di peternakan misalnya, kalau kita gunakan kandang. Kandang yang misalnya dibuat sedemikian rupa sehingga tingkat gitu ya, tingkat 1, 2, 3 gitu. Kemudian ke belakang juga ada apa namanya pembagian penyekatan ke belakang. Artinya bisa saja kalau dari bawah ke atas itu
dimungkinkan adanya perbedaan kelembaban. Jadi dari atas, tengah, dan lebih atas lagi kelembabannya berbeda. Nah, karena pintunya umumnya dari satu arah, nah semakin ke belakang itu pencahayaannya berbeda. Nah, jadi ada pemblokan, ada pengelompokan satuan percobaan karena yang pertama karena kelembaban, yang kedua karena pencahayaan misalnya. Jadi itu yang seperti itu kita namakan pemblokan dua arah yang umumnya disebut dengan desain persegi Latin. Hanya saja persegi Latin ini ada syaratnya bahwa karena namanya persegi, kalau persegi itu ukuran panjang dan lebarnya sama. Kalau panjangnya 3, lebarnya 3, panjangnya N, lebarnya N. Nah, sesuai dengan pembagiannya sesuai dengan banyaknya perlakuan atau banyaknya taraf dari perlakuan yang akan dipakai. Jadi kalau misalnya perlakuannya ada T, ya harus T kali T. Satuan percobaan yang pengacakannya itu dua arah karena pengelompokan satuan percobaannya itu dua arah, ya, dua arah. Oke, tadi model tetap model acak sudah kita singgung. Jadi kalau kalau model itu bersifat berfaktor, ya, ini khusus untuk percobaan berfaktor. Kalau cuma satu faktor ya cuma tetap saja atau acak saja. Tapi kalau modelnya perlakuannya menggunakan lebih dari satu faktor, percobaannya menggunakan lebih dari satu faktor, faktor yang pertama itu pengaruh tetap, faktor yang lain itu acak, maka kemungkinan interaksi keduanya itu, kalau salah satunya acak, maka interaksinya bersifat acak. Nah, seluruh modelnya disebut dengan model acak. Ya. Nah, modelnya disebut model acak. Nah, oke. Model acak, model random ini perbedaannya dengan model fix karena perlakuannya itu taraf-taraf perlakuannya itu diambilnya secara acak, bukan secara ditentukan. Kalau ditentukan bukan acak. Misalkan contohnya begini, kalau kita tahu katakanlah varietas unggul tahan wereng itu ada 25, kemudian kita memilih dari 25 itu secara acak, tetapi hasil dari analisis tadi digunakan untuk generalisasi seluruh populasi varietas unggul, maka perlakuan varietas unggul tersebut disebut bersifat acak. Ya, oke. Nah, salah satu hal yang terpenting dalam analisis statistik itu adalah memeriksa adanya asumsi. Asumsi yang penting dalam model-model tentang percobaan diantaranya adalah bahwa data tersebut atau bahwa error tersebut itu berdistribusi yang namanya normal, ya, yang namanya normal. Uji normalitas itu menguji apakah errornya berdistribusi normal atau tidak, ya. Oke. Nah, beberapa uji normalitas yang saya sampaikan di sini itu ada beberapa, ya. Yang pertama namanya uji Lillie force. Uji Lillie force ini sebetulnya mengadopsi ujinya Kolmogorov-Smirnov, uji secara non parametrik, ya. Jadi uji tipe Kolmogorov-Smirnov ini, ya, nanti kan ada teori non parametrik tuh, ya. Tipe Kolmogorov-Smirnov ini ujinya berdasarkan perbedaan antara pengamatan real, jadi dari data empiris, dengan pengamatan secara teoritis, ya, untuk setiap kemungkinan nilai X, ya, gitu ya. Perbedaan. Nanti maksimumnya berapa? Jadi maksimum dari perbedaan antara tiap pengamatan empiris dan teoritisnya.
Itu. Nah, hanya saja untuk Lily Force ini, setiap data itu ditransformasi dulu. Ditransformasi dulu, ya, dari X menjadi Z. Dari X menjadi Z. Ini perbedaannya. Jadi, setiap variabel X ini dikurangi dulu rata-ratanya. Ya. Setelah dikurangi rata-ratanya, dibagi standar deviasinya. Menjadi variabel baru namanya Z. Atau ini namanya normalisasi. Normalisasi. Atau standarisasi. Ya. Oke. Sama hipotesis nolnya berbunyi contoh acak mempunyai sebaran normal dengan rata-rata dan ragam yang tak diketahui. Ya. Pokoknya normal, nggak perlu berapa, ya toh. Masalah tak diketahui itu nanti kan bisa diestimasi, kan gitu logikanya. Yang penting distribusinya normal atau tidak normal. H1 fungsi sebaran dan nilai-nilai X ini tidak normal. Artinya kalau H0, kita berharap di sini H0 itu diterima supaya pernyataan distribusi data itu normal itu berlaku, ya, mendukung asumsi. Nah ini, jadi statistiknya sebetulnya ini, ya. Oke, jadi kalau kita notasikan F bintang itu sebaran normal baku, ya, ini empirisnya, fungsi sebaran empiris. Kalau ini sebaran teoritisnya. Sebaran teoritisnya apa? Normal. Ini sebaran empirisnya, ya, dari data. Nah, supermum dari X ini yang namanya L itu kita bandingkan dengan data. Data tabel Lily Force tentunya, ya. Tabel Lily Force. Oke. Cara lain dengan visualisasi. Dengan membuat plot QQ atau kuantil-kuantil plot. Membuat kuantil-kuantil plot, ya. Kemudian cara lain uji yang berkaitan dengan itu. Menggunakan ukuran kemiringan dan ukuran kelancipan data. Ukuran kemiringan dan ukuran kelancipan data. Bahwa kemiringan itu formulanya 1,7 ini ukuran kemiringan, ya. Kan ada rata-rata, itu momen pertama. Kalau varian itu menggunakan momen kedua. Kalau ukuran kemiringan menggunakan momen ketiga ini, ya. Kalau kelancipan menggunakan momen keempat, ya. Nah, secara teori statistik 17 ini, kemiringan ini itu secara asimptotik berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 6/n. Sedangkan beta 2 ini disebut kemiringan, ini disebut kelancipan atau kurtosis. Beta 2 itu kurtosis, itu berdistribusi normal dengan rata-rata 3 dan varian 24/n. Nah, ada statistik uji yang digunakan untuk normalitas yang namanya Jarque-Bera ini, ya. Jarque-Bera itu menggunakan statistik kemiringan dan kelancipan. Jadi kemiringan kalau ini akar beta 1 di sini dikuadratkan. Jadi nilai beta 1-nya dikuadratkan ditambah 1/4 dikalikan beta 2 min 3, ya, dikuadratkan. Ini statistik Jarque-Bera, ya. Ini digunakan untuk menguji normalitas juga, ya. Kemudian ada uji Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk itu juga digunakan untuk menguji normalitas, ya. Kemudian ada uji lagi Di Agostino, ya. Di Agostino ini uji normalitas juga. Nanti kita lihat bagaimana uji-uji tersebut kalau kita gunakan paket statistik, ya. Ini uji Anderson-Darling. Setidaknya di sini tahu beberapa uji normalitas itu apa saja, ya. Uji Anderson-Darling ada masih ada Shapiro Francia, ada Kramer von Mises, ya. Nah, ini teladan bagaimana kita menguji normalitas dengan aplikasi R. Dengan aplikasi R. Nah, jadi kita lihat sintaks R-nya untuk menguji segugus data berdistribusi normal atau tidak. Ya. Hipotesis nol yang diuji berbunyi data berdistribusi normal. Ya. Sedangkan alternatifnya data tidak berdistribusi normal. Ya. Oke, kita lihat. Nah, kita perlu library NOR test. Ya. NOR normalitas test, ya. Uji normalan test. Ya. Andaikan kita punya data ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya cuma 10 aja. Jadi vektor X itu adalah, kalau ini disambung, ya, row bind, ya.
provide, gabung jadi satu vektor. Nah, untuk uji Lily Force tinggal aja begini, tinggal dipanggil library apa namanya fungsinya ya, lily.test x. Kalau Anderson Darling ad.test x. Ini Kramer von Mises, ini Pearson, ini Shapiro Francia ya. Nah, nanti keluar hasilnya di bawah ini. Kemudian kita berikan di sini library. Kita panggil library ada 1 2 3. Deplir, DevTools dan GGUPR, UPBR ya. Nah, oke, ini kalau yang biru ini uji ya, ini uji normalitas, ada Jarke Bira tes dan sebagainya. Yang biru. Ya, oke. Nah, ini kita lihat data tadi ya, data tadi andaikan khusus data yang akan diuji adalah ini. Oke, di test force-nya menghasilkan kalau kita panggil lead force. Nah, ini statistiknya begini. Ini dengan uji Lily Force atau Kolmogorov-Smirnov karena Lily Force adalah bentuk khusus dari Kolmogorov-Smirnov. Ini menghasilkan nilai D dan nilai peluangnya ini. Ingat ya, nilai peluang ini nilai lebih kecil daripada alfa. Karena nilai peluang statistik uji Lily Force ini lebih kecil dari alfa, misalnya 5%, ini berarti bahwa gugus data tidak berdistribusi normal. Nah, dengan data yang sama ya, data yang sama, mana yang konsisten, mana yang sama dengan Lily Force. Ini Anderson Darling. Anderson Darling, ini outputnya begini. Nilai peluangnya. Oke, ini masih lebih kecil dari 5%. Tidak normal ya. Oke. Kemudian Kramer von Mises menghasilkan nilai peluang yang segini, tidak normal juga kan? Ya, data tidak berdistribusi normal ya. Pearson menghasilkan 0,01 ini. Jadi yang selalu kita lihat ininya. Ini adalah nilai statistik ujinya. Ujinya banyak ya. Statistik ujinya macam-macam. Tapi kita lihat sebetulnya ada perbedaan-perbedaan. Makanya nilai peluangnya tidak harus sama. Ini juga menolak hipotesis nol. Data tidak berdistribusi normal. Shapiro Francia juga begitu ya. Shapiro Francia. Kemudian sedangkan densitas dari data di atas dapat digambarkan dengan menggunakan fungsi R. Densitas ya. GG density. Perlu diaktifkan library Deplir, library DevTools, dan library GGUPR. Nah, begitu kita ketikkan GG density datanya X ini, maka yang muncul gambar seperti ini. Nah, ini datanya. Datanya kalau digambarkan dengan kurva mulus seperti ini. Ya wajar saja kalau distribusinya tidak normal, karena distribusi normal itu seperti lonceng. Ya. Oke. Baik. Nah, ini kalau kita ketikkan GGQQ plot, menghasilkan grafik seperti ini. Nah, kalau dia normal, maka titik-titik itu akan di sekitar garis ini. Ini ada yang lompat di sini, di luar apa namanya interval. Ini ya. Ini kalau ini batas bawah, ini batas atasnya, melengkung ya. Oke. Nah, jadi kalau plot antara data sampel dengan data teoritisnya tidak berada dalam satu garis lurus, ya, atau di sekitar garis lurus dan berada dalam daerah yang berwarna abu-abu, baru H0 diterima. Ini ada yang di luar abu-abu ya. Oke. Nah, hal yang kedua selain normalitas adalah bahwa varian dari masing-masing perlakuan itu homogen, ya. Nah, uji kehomogenan varian atau ragam, ya. Nah, terdapat beberapa uji kehomogenan ragam yang kita kenal. Ya, ada yang namanya Hartley, ya, uji Hartley. Nah, uji ini mensyaratkan bahwa ukuran sampel tiap perlakuan sama. Jadi perlakuan 1, 2, 3 sama nih ulangannya harus sama. Nah, sedangkan ujinya hanya begini. Ini ya, hipotesis nol yang diuji ya, bahwa varian perlakuan 1 sampai perlakuan T ini harus sama. Jadi semua perlakuan sama variannya. Statistik ujinya begini aja, mana yang maksimum? Dibagi mana yang minimum dari varian-varian sampel tersebut. Nah, rasio dari maksimum dibagi minimum ini yang namanya uji Hartley. Ya. Uji Hartley.
Nah, pembandingnya ya F alfa dengan derajat bebas N-1, N-1. Karena masing-masing berukuran sama. Kalau nggak Hartley, uji Bartlett yang lebih umum. Artinya ukuran sampelnya tidak harus sama. Ukuran sampelnya nggak harus sama. Kalau kita perhatikan apa masing-masing ini, ya. Ya, NI ini ulangan masing-masing perlakuan ke I, ya. Kalau VI atau NUI sebetulnya itu NUI itu NI dikurang 1. Nu itu jumlah NUI, ya. I dari 1 sampai T. Sedangkan S kuadrat itu adalah NUI kali SI kuadrat. Kemudian dibagi dengan Nu. Nu adalah jumlah ini. Ya, seperti rata-rata terboboti dari varian, ya. Nah, C itu nilai ini. C itu nilai ini. Nah, hipotesis nol kita tolak. Hipotesis nol itu bahwa semua varian sama kita tolak. Kalau nilai U-nya itu lebih besar daripada kayak kuadrat dengan derajat bebas T-1. Nah, U-nya mana? U-nya ini tadi. U-nya ini, seperti C. C-nya cari dulu ya. C-nya dicari dulu dengan tahapan seperti ini. Oke? Itu kalau teorinya. Kalau teorinya tahapan demi tahapannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan menggunakan R? Ya, teladan uji kehomogenen ragam dengan aplikasi R. Aplikasi R. Nah, di aplikasi R ada Bartlett, ada Levin, ada Flickner, Kilin, ya. Oke. Ini kalau kita mengatur direktori bekerjanya dengan R ada di direktori D misalnya, set working directory. Set working directory D. Nah, kalau data-data semua di bawah D. Kalau enggak ya nanti dikasih subdirektorinya, Pak. Nah, di sini dibaca data uji kehomogenan .txt ini datanya, ya, yang ada di bawah direktur langsung D. Gitu. Ini cara bacanya, data wajah, andaikan datanya seperti ini, ya. Ini perlakuan, ada A, B, C, ya, ada A, B, C, D, ya, E, A, B, C, D, E. Ulangannya tidak sama. Ini A-nya cuma 2 nih. B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. C-nya banyak juga nih. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 9, 10, 11. Ya. Tidak sama. A, B, C, D, E-nya ulangannya tidak sama. Ya. Oke. Nah, ini library yang diperlukan tidyverse. Ya. Kemudian ini uji Bartlett. Uji Bartlett. Uji Bartlett menyatakannya begini. Ini responnya, jadi variabelnya kan respon nih. Ya. Ini variabel dependennya, ini variabel independennya. Nah, perlakuan. Nah, di sini kan kategorik nih. Kategorik ya. A, B kan kategorik. Nah, kategorik di sini padahal variabel yang dipengaruhinya numerik, ya. Jadi apa namanya? Tulisan formulanya di sini dituliskan dulu di sini apa yang dipengaruhi, respon, ya. Yang mempengaruhi. Jadi ada tanda seperti cacing sini yang mempengaruhi apa? Perlakuan, ya. Nama datanya apa? Data wajah. Harus sintaksnya seperti ini, ya. Nah, kalau ini kita enter muncullah Bartlett test of homogeneity of variances, ya. Jadi yang kita uji adalah kehomogenean varian. Nah, kalau kita lihat di sini walaupun datanya seperti ini, ya, tapi kalau kita lihat ini 80-an, 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 ya. Oke, 90-nya dikit bahwa ternyata dilihat dari nilai peluangnya 0,8613. Artinya lebih tinggi daripada taraf nyata pengujian. Karena lebih tinggi dari taraf nyata pengujian, hipotesis nol yang menyatakan apa namanya varian itu sama itu tidak ditolak. Artinya variannya homogen, ya. Variannya homogen. Oke. Nah, jadi kalau ini Levin test, ini Flickner. Ini Flickner. Yang beda depannya aja, ya. Karena Flickner test ini apa namanya argumennya seperti ini sama dengan argumen sewaktu kita menguji pakai Levin test, ya. Nah, ini Flickner. Flickner sama hasilnya.
nilai peluangnya 0,9037. Yang menyatakan bahwa semua perlakuan memiliki varian populasi yang sama. Karena H0 diterima. Ya, H0 diterima. Karena nilai peluangnya lebih besar dari taraf nyata pengujian umumnya. Oke. Nah, ini masih sama datanya ya. Cuman pakai Bartlett di sini. Ya, Bartlett ya. Bartlett homogeneity variance. Sorry, datanya berbeda datanya. Di sini datanya A-nya 5, B-nya 5, C-nya 5 ya. ABCDE-nya semuanya 5. Ya. Oke. Baik. Itu uji-uji kehomogenan varian. Mungkin sebelum dilanjutkan ada yang ingin bertanya. Belum? Oke, Belum, Pak. Lanjut dulu, Pak. kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengujinya pakai SAS? Nah, pakai SAS ya. Berikut ini adalah teladan untuk menguji kemungkinan varian dengan menggunakan paket aplikasi SAS beserta outputnya. Nah, ini caranya. Caranya sintaksnya kalau pakai SAS. Saya nggak tahu apakah di antara kalian ada yang menginstall SAS apa belum. Ya. Ini data RAL, input suhu tahan. Ya, jadi apa namanya responnya adalah ketahanan. Ya. Yang mempengaruhinya suhu. Jadi gitu ya. Ini dilihat dari sini modelnya. Jadi di dalam model ini yang di sebelah kiri sama dengan ini adalah respon. Respon di sebelah kanan itu yang mempengaruhi perlakuannya. Ya. Jadi kalau kita lihat input suhu tahan, jadi suhu tahan, dibacanya gitu. Ya. Jadi 055, 055, 057, 054, 0, nah gitu. Jadi ini ya masing-masing aplikasi beda cara inputnya ya. Jadi ini perlakuan suhunya ada 0, 25, 50, 75, dan 100. 0, 25, 50, 75, dan 100. Ulangannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ulangannya sama, semuanya 6. Ya. Oke. Jadi caranya begitu, nama datanya apa, titik koma, input begini, titik koma, jadi ganti garis, data lain, titik koma. Nah, yang di sini, suatu menginput data, jangan di titik koma di sini, kecuali yang terakhir. Sudah nggak ada data lagi dimasukkan. Kemudian prosedur yang kita pakai GLM, Generalized Linear Model, datanya RAL, ya, data sama dengan RAL gitu. Kemudian ini adalah kelas suhu, ya, ini artinya bahwa suhu ini dibuat sebagai faktor taraf 0, 25, 50, 75, 100 itu tarafnya ya. Jadi suhunya sebagai faktor ya. Jadi kelas suhu ini membuat suhu ini menjadi faktor ya. Oke. Modelnya bahwa suhu itu mempengaruhi ketahanan. Suhu mempengaruhi ketahanan. Oke. Nah, setelah itu ada tambahan analisis yaitu untuk menguji kehomogenan ragam ya, Hopf test, homogeneity of variance test, HOV, homogeneity of variance test, HOV. Ini salah satu metodenya adalah Wells ya, Wells. Kemudian kita running ya, hasilnya seperti ini. Ini output SAS-nya. Informasi tarafnya ya, bahwa suhu itu ada 1, 2, ada 5 taraf, yaitu tarafnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Banyaknya pengamatan yang dibaca 30, artinya masing-masing ini diulang 6 kali. 6, 6, 6, 6, 6, jadi 30.
banyaknya pengamatan digunakan, 30 semua dipakai. Ya. Oke. Ini adalah ANOVA-nya. Nah, ini adalah ANOVA-nya. Walaupun kita belum sampai ANOVA, nggak apa-apa. Nanti anggap aja ini kita kenalkan dulu bahwa komponen dari ANOVA ini, ya, sumber keragamannya itu bahwa apa yang kita amati secara keseluruhan itu dipengaruhi oleh perlakuan. Perlakuannya ada 5 tadi, ya. Suhu 0, 25, 50, 75, dan 100. Ya. Ini ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, derajat bebas itu banyaknya taraf perlakuan ini dikurang 1. Jadi 5 dikurang 1, 4. 4 ya. Banyaknya pengamatan tadi ada 30. Nah, derajat bebas total terkoreksi itu 29. Dari 30 dikurang 1. 1 itu adalah nilai yang digunakan, parameter yang digunakan atau parameter yang diestimasi. Banyaknya parameter yang diestimasi, yaitu rata-rata keseluruhan diganti dengan diestimasi dengan X bar atau Y bar, ya. Makanya berkurang 1. Ya. Derajat bebas Galat selisih antara derajat bebas total terkoreksi dengan derajat bebas modelnya. Nah, dalam hal ini modelnya tadi itu kan H0, yang diuji kan H0, H0.2, rata-rata pengaruh suhu sama dengan 0, sama dengan rata-rata pengaruh suhu sama dengan 25, sama dengan, dan seterusnya. Kalau kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kan? Kan itu bisa bahwa, sayangnya saya nggak bawa penulis di sini, bahwa rata-rata suhu sama dengan 0 sama dengan 25, rata-rata suhu sama dengan mu sama dengan 50, dan seterusnya, itu bisa ditulis dipisahkan bahwa rata-rata 0 sama dengan rata-rata 25. 1. Rata-rata 0 sama dengan rata-rata 50. 2. Rata-rata 0 sama dengan rata-rata 75. 3. Rata-rata 0 sama dengan rata-rata 100. 4. Ya, itu salah satunya. Atau begini. Yang pertama, kesamaan rata-rata akibat pengaruh ini bisa diartikan sama dengan rata-rata 0 sama dengan rata-rata pengaruh suhu 25. Kemudian yang kedua, rata-rata pengaruh suhu 25 sama dengan rata-rata pengaruh suhu 50. Yang ketiga, rata-rata suhu pengaruh 50 dan rata-rata pengaruh suhu 75. Dan yang keempat, rata-rata pengaruh suhu 75 sama dengan rata-rata pengaruh suhu 100. Oleh karenanya, gampangnya bahwa taraf derajat bebas model ini adalah banyaknya taraf dikurang 1. Ya. Itu sebetulnya dari sana tadi. Ada, kalau kita bisa pecahkan jadi 4. Ya. Dan ini merupakan selisih dari 29 dikurang 4, 25. Oke. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana, apa itu jumlah kuadrat dari ini dan sebagainya, formulanya seperti apa, kan tergantung dari desainnya nanti. Ya, oke. Nah, yang jelas di sini modelnya memiliki nilai peluang yang sangat kecil, lebih kecil daripada 0,0001, ya. Artinya bahwa H0 yang menyatakan kelima perlakuan tersebut sama pengaruhnya itu tidak benar. Ya. Karena tidak benar berarti setidaknya ada sepasang pengaruh yang nggak sama. Nah, yang mana nanti kita lihat. Ya. Oke. Jadi model ini selain menginformasikan, umumnya kalau R hanya menginformasikan ini, menginformasikan sampai di sini saja AOV-nya. Kalau mau detail harus dipanggil fungsi-fungsi yang lainnya. R kuadrat ini koefisien determinasi. Merupakan nilainya ini sama dengan rasio dari sum square dari model, jumlah kuadrat model ini dibagi jumlah kuadrat total terkoreksi. Jadi 1268,5 sekian dibagi 1381,3 sekian itu 0,9183. Ya. Oke. Koefisien variasi, koefisien keragaman. Jadi koefisien keragaman ini sama dengan varian dibagi rata-ratanya. Varian dari Y dibagi rata-rata dari Y. Oke. Root mean square error.
root mean square error itu, ya ini mean square error, ya. Ini mean square dari error, dirootkan, diakarkan, akar 4,51 itu 2,1244. Ya. Oke. Di sini ada apa namanya jumlah kuadrat tipe 1 dan jumlah kuadrat tipe 3. Jumlah kuadrat tipe 1 dan jumlah kuadrat tipe 3. Ini kebetulan sama. Kebetulan sama nilainya ya, karena komponennya cuma satu. Komponennya cuma pengaruh suhu saja, pengaruh suhu. Nah, tipe 1 itu jumlah kuadrat yang sumber keragamannya sebetulnya kalau lebih dari satu, itu dihitungnya secara sekuensial. Sekuensial. Karena cuma satu ya, mau sekuensial mau parsial sama saja. Yang 3 itu parsial, yang 1 ini sekuensial. Ya. Oke. Nah, lanjut ya. Oke. Nah, ini kalau data tadi kita buat dalam bentuk apa namanya plotnya seperti ini, ya plotnya seperti ini ya. Ini terlihat kenapa tadi signifikan, kenapa tadi F-nya tinggi dan nilai apa namanya peluangnya itu jauh lebih kecil daripada ternyata pengujian. Nah ini kalau kita lihat, ini yang suhunya 0, ini suhu 25, suhu 50, suhu 75, suhu 100. Distribusi datanya seperti ini, ya distribusi datanya seperti ini. Ya, ini yang 0 ini nilainya kecil banget, ya di bawah, ya hanya sekitar 55. Yang 25 di sini kan dilihat dari secara visual saja, ini secara visual ya. Ini bahwa pengaruh rata-ratanya aja nggak sama, ya. Jadi kalau menyatakan secara visual itu kurang mantap, menyatakannya harus secara analisis pakai angka begini. Oke, jadi pengaruh suhu di situ atau model di situ signifikan, ya. Oke. Nah, ini uji Levin, uji kemungkinan variannya. Ya. Ini kalau makanya yang membuat hasilnya signifikan itu karena kalau kita lihat ini ya, jadi kehomogenen keragaman itu bisa dilihat dari sini. Ini hampir datanya seragam yang 25. Karena data terkecil dan terbesarnya aja selisihnya dikit, ya. Sedangkan yang 50 ini datanya kisarannya dari bawahnya minimum aja ini maksimumnya sana, ya. Nah, ini paling lebar. Ini paling nilai keragamannya paling besar. Ini paling kecil. Sehingga kalau misalnya uji kemungkinan ragamnya ditolak karena ini lebih kecil dari 5% misalnya, ya wajar saja datanya tidak homogen, ya. Datanya tidak homogen. Oke. Baik ini uji Levin, uji Wells, datanya tidak homogen, ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya? Ya. Ini ya. Jadi ini statistiknya, statistik ringkasnya. Taraf suhu 0. Banyaknya data 6, rata-ratanya ini, standar deviasinya ini. Kalau misalnya 25, 50, 75, dan 100 datanya ini. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa standar deviasinya itu bervariasi banyak. Ada yang 0,4, ada yang 3,6 ya. Nah, oke. Andaikan ada masalah dengan normalitas. Andaikan ada masalah dengan normalitas dan kehubungan ragam, maka salah satu cara yang digunakan adalah mentransformasi data. Jadi data itu ditransformasi, ya. Transformasi data. Nah, ada mungkin clue bahwa jenis datanya itu apa. Jadi misalnya ada hubungan antara rata-rata dari data sampel itu dan varian dari sampel itu, ekspresinya seperti apa. Nah,
Jadi 115 ini itu kalau variannya merupakan fungsi dari rata-rata. Variannya merupakan fungsi dari rata-rata secara umum. Nah, hanya saja fungsinya itu seperti apa? Apakah rata-rata, apakah varian dari sampel ini merupakan fungsi rata-rata atau fungsi rata-rata kuadrat? Ya. Nah, jadi ada beberapa transformasi yang umum namanya. Yang pertama namanya transformasi logaritma. Ya. Transformasi logaritma. Ini digunakan apabila varian sampel itu, ya, varian sampel itu. Jadi gini misalnya, ini perlakuan 0, 25 dan sebagainya ya. Masing-masing perlakuan tadi itu dihitung rata-ratanya, dihitung variannya. Ya. Kemudian diplotkan varian dari kelima titik tadi, diplotkan. Apakah terdapat hubungan linier antara varian dan rata-rata kuadratnya? Atau kalau diambil standar deviasinya, apakah standar deviasinya sama dengan fungsi linier daripada fungsi rata-ratanya? Jadi kalau sigma Y sama dengan C kali mu. Ya. Atau kuadratnya seperti ini. Ya. Maka transformasinya adalah logaritma. Ya, log. Nah, yang kedua, data yang kedua, di mana proporsi, kita punya data proporsi. Proporsi munculnya kejadian sangat kecil. Ya. Misalnya, nilainya di antara 0 sampai 30%. Atau sangat besar, antara 70 sampai 100%. Ya. Misalnya kalau ya proporsi macam-macam proporsi. Misalnya kita membusukkan buah dalam waktu tertentu, berapa persen yang busuk. Nah, kalau persennya, asalkan data persentase ya, di antara 0,30 atau antara 70-100, ya, atau bila varian itu proporsional terhadap rata-rata, maka transformasi yang kita gunakan itu akar. Ya, akar. Nah, data yang kira-kira variannya kalau kita hitung itu tidak jauh atau ekstrimnya sama dengan rata-rata, berarti data tersebut memiliki distribusi namanya Poisson. Data berdistribusi Poisson. Nah, oleh karenanya, ya transformasi yang cocok di sini adalah akar kuadrat. Akar kuadrat. Yang kedua, tadi logaritma ya. Tadi logaritma. Sekarang akar kuadrat. Ya. Yang ketiga, itu kalau kita punya ini, data yang berdistribusi binomial, cocok digunakan apabila data dalam bentuk proporsi, data yang didapat dari penghitungan atau pencacahan, data dalam bentuk fraksi atau persentase, ya. Maka transformasi yang cocok adalah Argsin. Argsin. Jadi mohon maaf kalau ada gangguan suara itu karena di sini hujan lebat. Ya. Sama Pak, Nah, di sini juga ada Pak. Ya. Ya. Data oke. Oke ya. Nah, jadi terus bagaimana menentukan apakah kalau data kita persentase itu mau ditransformasi apa tidak kalau datanya dalam bentuk persentase. Nah, yang pertama, data persentase di antara 30 sampai 70% tidak perlu ditransformasi. Misalkan data pengamatan kita itu dalam bentuk persentase, tetapi nilai-nilainya semuanya di antara 30 dan 70. Maka data tersebut tidak perlu dipresentasi, ditransformasi. Ya. Yang kedua, data persentase di antara 0 sampai 30. Jadi datanya persentasenya kecil. Ya, atau besar di antara 70 dan 100. Tetapi bukan keduanya, nggak ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Maka transformasi yang cocok adalah akar.
Jadi datanya diakarkan dulu sebelum dianalisis. Ya. Oke. Yang ketiga, data dalam bentuk persentase yang tidak mengikuti aturan 1 dan 2. Tidak mengikuti aturan 1 dan 2. Berarti ada nilai kecilnya, ada di antara 30-70, ada di atas 70. Ya. Maka transformasi yang digunakan adalah arcsinus. Arcsin. Oke? 60. Oke. Nah, tetapi ini hanya sebagian kecil transformasi data yang punya nama. Yang punya nama. Jadi ada transformasi logaritma, transformasi akar kuadrat, transformasi aksin. Data yang setelah ditransformasi itu tetap harus diuji lagi. Harus diuji. Apakah uji normalitas jadi yang bikin masalah atau uji kehomogenen varian. Kalau belum memenuhi, ya tetap harus ditransformasi. Berarti transformasinya mungkin nggak pas. Harus diganti transformasi yang lain. Secara umum ada namanya transformasi pangkat. Transformasi pangkat tersebut misalnya transformasi Box-Cox. Ya. Transformasi Box-Cox itu seperti ini, ya. Jadi data itu, ya, nah kita lihat untuk nilai YI yang lebih kecil, lebih besar daripada lambda 2. Nah, kita cari data kita itu terkecilnya berapa. Nah, terkecilnya itu katakanlah sebagai lambda 2, ya. Jadi semua data dikurang lambda 2, ya. Kemudian dipangkatkan lambda 1, dikurang 1, dibagi lambda 1. Ya. Nah, lambda 1-nya berapa? Ya, harus dimainkan. Harus disimulasikan. Ya, dipilih beberapa lambda. Ya. Nah, gitu. Nah, kalau pakai komputer tentunya juga lebih mudah. Lambda berapa, lambda sekian. Kemudian hasilnya seperti apa, dan sebagainya. Ya. Nah, yang jelas transformasi ini namanya transformasi Box-Cox. Selain Box-Cox, ini orang kebanyakan taunya Box-Cox. Selain Box-Cox, ada transformasi namanya Joule-Johnson. Joule-Johnson ini, ya, nilainya dapat 0 atau bahkan negatif. Ya. Serta lambda dapat bernilai bilangan real. Lambda tidak harus bilangan bulat, tapi bisa jadi bilangan real. Ya, dan real. Nah, transformasinya modifikasi dari Box-Cox tadi yang fungsinya seperti ini. Ya. Nah, oke, yang jelas tahu dulu. Ada juga transformasi Bell-Doxum. Transformasi Bell-Doxum itu, nah, ini untuk semua nilai Y yang lebih besar daripada alfa. Nah, berarti kita bisa cari nilai terkecilnya berapa. Sehingga kita gunakan nilai terkecil tersebut alfa. Ya. Nah, gitu. Nah, transformasinya ini. Ini transformasi Bell-Doxum. Ya. Oke. Nah, mungkin itu yang transformasi pangkat, ya. Transformasi pangkat yang bisa digunakan apakah Box-Cox, Joule-Johnson, atau Bell-Doxum. Hanya permasalahannya di sini bagaimana menentukan lambda yang efisien. Bagaimana menentukan lambda yang cepat, gitu ya. Sehingga memenuhi asumsi sehingga untuk analisis rancangan percobaan yang kita lakukan itu menjadi valid, ya. Itu. Oke, baik, ada yang ingin bertanya? Belum, ya? Oke. Kita lanjutkan yang tidak kalah menariknya di sini, yaitu aturan pengisian koefisien nilai harapan kuadrat tengah. Ini khususnya untuk model yang seimbang. Model yang seimbang itu adalah model yang
ulangannya sama. Tentunya tidak ada data yang hilang misalnya. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam penentuan koefisien nilai harapan kuadrat tengah. Nilai harapan kuadrat tengah ini sangat penting. Sangat penting untuk menentukan arah pengujian dalam uji F, ya, uji dalam analisis keragaman. Apa dibagi apa, ya? Untuk menguji salah satu sumber keragaman itu apa dibagi apa, itu disinilah yang menentukan, ya. Oke. Jadi andaikan kita punya percobaan berfaktor. Percobaan 2 faktor. A faktornya bertaraf tetap. Ini taraf A itu tetap. Sedang B-nya acak. Ya. B-nya acak. Oke. Yang pertama, tulislah variabel-variabel dalam model yang digunakan dalam baris-baris berurut ke bawah. Karena ada 2 faktor, yaitu A dan B, maka kita punya 3 indeks. Yang pertama I, yang kedua J, yang ketiga K. K untuk ulangan. I untuk indeks faktor A. J untuk indeks faktor B. Ya. Nah, interaksinya, indeksnya gabungan, IJ. Karena interaksi antara A dan B. Jadi IJ. Untuk memudahkan, ini kita tulis bukan IJK untuk errornya, tapi K dalam kurung IJ. Artinya K ini untuk setiap pasang IJ. Untuk setiap pasang IJ. Langkah kedua, tulis subscript dalam model yang digunakan pada kolom. Di atasnya dituliskan F bila taraf dari faktor adalah tetap. Dan R apabila taraf tersebut bersifat acak. Juga tulis pada bagian paling atas yaitu jumlah untuk pengamatan untuk tiap subscript. Andaikan I, indeks untuk A itu bergerak dari 1 sampai A kecil. Ya. J, indeks untuk B bergerak dari 1 sampai B kecil. Sedangkan K untuk ulangan bergerak dari 1 sampai N untuk setiap IJ. Ya. Berarti kita tuliskan seperti ini. Ya. Untuk tiap baris yang ada dalam model, untuk tiap baris yang ada dalam model, tulis jumlah pengamatan di bawah kolom subscript pada subscript yang tak sama dalam baris. Tak sama dalam baris ya. Ini baris A, subscriptnya I. Berarti kita tidak menuliskan di bawah I, tapi di bawah J dan K. Di bawah J dan K tuliskan B untuk di bawah J, N untuk di bawah K, karena ini adalah maksimum nilai dari J dan maksimum nilai dari K. Demikian juga untuk baris B, tidak ada di bawah kolom J ini, tidak dituliskan. Yang dituliskan di kolom lain, yaitu I, sebanyak A. Di sini N, ya, di bawah K ini sebanyak N, karena maksimum dari I itu nilainya A, maksimum dari K nilainya N. Nah, IJ tidak di bawah I, tidak di bawah J, berarti di bawah K. Maksimum nilai K adalah N. Ya. Jadi penulisan nilai ini jelas ini perintahnya. Langkah berikutnya. Untuk subscript yang berada dalam tanda kurung, tuliskan angka 1 di bawah kolom subscript yang juga ada pada tanda kurung. Artinya, kalau ini saya tarik dulu. Ya. Nah, gini ya. Nah, tuliskan di bawah I dan di bawah J, di bawah I dan di bawah J ini 1. 1 ya. Nah, oke. Nggak ada lagi, cuman ini aja. Berikutnya nomor 5, isikan sel-sel yang kosong. Sel-sel yang kosong ini 0, 0, 0 ya. Sel-sel yang kosong ini dengan angka 0 dan 1. Tergantung apakah subscript yang disebutkan itu menunjukkan faktornya tetap atau acak.
Kalau faktornya fix itu dikasih nilai 0. Kalau faktornya bersifat acak atau R dikasih nilai 1, ya. 1 ini karena di sini R acak, 0 di sini karena fix. Oke? Baik. Langkah berikutnya. Untuk mendapatkan nilai harapan kuadrat tengah dengan menutup ini titik. Ya. Dengan menutup kolom I ini ditutup nih, ya. Kita dapatkan hasil perkalian berturut-turut. Menutup kolom I ya, BN. Ya, BN. Kemudian N 1. BN N 1. BN N1 ya. Tapi N yang pertama, tapi ini kita tidak masukkan. Karena ini subscript-nya tidak ada I-nya. Yang subscript ada I-nya hanya baris pertama, ketiga, dan keempat. Ya. Jadi yang dianggap adalah BN, ini nggak ada N1. Ya. BN N1. Sekarang, dengan menutup ini, dengan menutup kolom B ini, kolom yang ke J ini, ya. Nah, yang kita mulai dari sini. Ini kan nggak dihitung sama seperti tadi. Ini 0, ya. Ini AN 0, 1. Jadi AN 01, ya. AN 01. Berikutnya yang terakhir IJ. Kalau ini ditutup, yang ada IJ-nya hanya baris ketiga dan baris keempat. Baris pertama hanya I saja, yang kedua J saja, ya. Jadi yang ada IJ-nya baris ketiga dan baris keempat. Ya. Jadi hanya N dan 1. Oleh karenanya kalau kita tuliskan menjadi seperti ini, ya. Ya. Untuk yang terakhir ini 1, ya. 1. Berarti 1 kali sigma kuadrat epsilon, ya, semuanya ada. Yang untuk AB adalah 1 kali kuadrat epsilon ditambah, ya, N kali sigma kuadrat AB. Ya, N kali sigma kuadrat AB ini. Ya. Sedangkan untuk B ini adalah NA. Nah, B itu, ini J ya. J-nya ditutup. AN atau NA 0, 1. Jadi 1 kali sigma kuadrat epsilon ditambah 0 kali sigma kuadrat AB ditambah 1 kali AN kali sigma kuadrat B, karena B-nya adalah random. B-nya adalah random, ya. Sedangkan untuk A kenapa ada komponen ini? Yang pertama, A itu ini saja yang enggak ada subscript I-nya. Di sini kalau kolom I ditutup, ini BN N1, ya. BN untuk koefisien yang paling belakang atau NB, ya. N-nya untuk koefisien varian alfa beta, dan koefisien dari sigma kuadrat epsilonnya 1. Nah, ini sebetulnya sebagai acuan. Misalnya kita untuk menguji AB. Untuk menguji AB, berarti kita menguji apakah varian dari AB, varian dari interaksi ini 0 apa tidak. Berarti kuadrat tengah AB dibagi kuadrat tengah galat. Ini dibagi ini. Karena untuk menguji apakah sigma kuadrat dari alfa beta ini 0 apa tidak. 0 apa positif. Demikian juga untuk menguji ini. Untuk menguji sigma kuadrat beta ini, varian dari beta ini 0 atau bukan. 0 atau positif. Ini dibagi dengan kuadrat tengah galat. Jadi kuadrat tengah B dibagi kuadrat tengah galat. Tetapi untuk menguji A ini, kita tidak membaginya dengan kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah A ini dibagi dengan kuadrat tengah interaksi. Karena kalau kita hanya menguji ini saja, bagian ini saja, apakah ini sama dengan 0, berarti ini harus dibandingkan dengan komponen yang memiliki
sigma kuadrat epsilon ditambah N kali sigma kuadrat alfa beta, yaitu sumber keragaman AB. Ya. Jadi untuk menguji A, itu dibagi dengan kuadrat tengah A dibagi kuadrat tengah AB, bukan dibagi dengan kuadrat tengah Galat. Itu ya. Oke. Nah, itu kalau kita menentukan nilai harapan kuadrat tengah bila mana ya, bila mana modelnya seimbang. Modelnya seimbang. Kalau modelnya tidak seimbang, kita tidak bisa menentukan dengan cara ini. Kita harus menentukannya dengan model, dengan teori statistik ya, teori statistik. Dengan distribusi dari masing-masing itu dicari sendiri-sendiri terpisah. Ya, ini karena modelnya seimbang, kita punya bantuan bagaimana menentukan nilai harapan kuadrat tengah ini dengan lebih cepat. Baik. Oke. Maaf, suaranya kalau ada agak terganggu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Belum ada. Oke. Baik, karena hujan deras di sini, ya. Mungkin suara agak terganggu. Jadi kita lanjutkan materinya minggu depan ya. Mestinya masih 1 jam lagi. Masih 1 jam lagi ini. Suaranya agak berisik. Tapi bahan yang sekarang di-share nanti kan Pak di grup kan Pak. Gimana? Bahan yang sekarang ini di-share di grup. Oh iya nanti, iya kan, iya. Pak. Ya. Nanti saya share ya. Oke. Kan ya, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Ya Pak, izin Kalau Pak. teori statistik nanti teori non parametrik masih ada nanti. Kita tunggu mudah-mudahan tidak hujan nanti. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Online atau offline Pak? Online. Online, siapa? Yang lain nanti auto kita tunggu aja. Kayaknya mereka pada online. Ini soalnya di mana ini di Kepayang ini. Ya? Oke kan? Siap, siap Pak. Oke ya. Siap, Pak. Siap. Sampai ketemu lagi. Siap, makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.